Oke, ini ya, saya coba share ya kenapa saya share di sini tadi ya. Ini yang saya bilang ya, tadi yang kita bahas tadi ya. Kenapa saya udah nggak pakai SMC lagi ya? Nggak pakai SMC. Kenapa saya pakai lebih suka pakai profile candle ya. Dalam hal ini contohnya di H4. Karena menurut saya SMC itu bagus ya kan. SMC itu bagus. Udah saya jelasin lah di video yang ini kok teman-teman yang udah saya share-nya. Udah saya jelasin, bagus. Cuman nggak cocok aja lah. Maksudnya nggak cocok aja di saya. Mungkin kalau teman-teman nanti semakin belajar metode yang ini sama SMC akan tahu lah jawabannya sendiri. Bukan saya bilang jelek ya, bagus itu bagus SMC bagus. Tapi nggak cocok aja. Kenapa? Kenapa? Ya menurut saya ya contohnya seperti ini lah di kita yang kayak saya bilang, trader itu harus punya kemampuan membangun narasi, walaupun narasi itu nggak selalu benar, ya kan? Contohnya seperti ini, kalau mau baku-bakuan, kita mau baku ya, di hari ini kan biasa bullish. Artinya, di candle ini daily ya, ingat ya, ini daily. Nah, ini daily. Artinya, di candle selanjutnya ini, kita harus cari buy, benar kan? Ya, memang benar kita buy, tapi kan nggak di jam segini gitu. Di London ke atas, mungkin harusnya di New York. Sama seperti ini. Ini candle ini ngebreak, di candle ini cari buy. Di candle ini ngebreak ini di sini cari buy. Nah, seperti itu sama seperti itu. Ini candle ini ngebreak candle ini, sini cari buy. Tapi kan nggak nggak lihat-lihat jamnya juga gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa saya memutuskan untuk cari sell? Nah, coba pindah ke 4. Nah, H4. Oke. Eh Ini jangan lihat harga udah turun seperti ini ya. Saya pun tadi cuman ngambilnya cuma 100 pip aja. Saya nggak expect dia sampai 300 pip ini seperti ini. Jadi ini aja. Ini saya tandain seperti ini. Candle candle satu, ini ada candle 2, H4. Ini ada rejection di H4-nya. Jadi candle ini kita anggap candle 2. Kenapa candle 2? Karena candle ini ya lebih tinggi dari candle ini seperti itu. Jadi next candle di candle 3 cari sell. Ini udah sering ya. Udah saya buat juga videonya ya. Silakan teman-teman lihat aja. Gimana? Pokoknya ada lah ya. Nah, candle satu, candle 2, next selanjutnya cari buy. Kalau saya kan kebalikannya. Ya udah, kita memang lihatnya yang saya bilang itu daily, tapi kan kalau di jam-jam seperti ini, kalau ada pembentukan di H4 ya kita lihat dulu. Maksudnya iya, kalau ada pembentukan H4 kita cari peluangnya di H4. Nah, nanti daily itu di New York Session. H4 ini kita anggap reversal reversal untuk daily. Ya, ya kan? Gini reversal untuk daily nanti harapannya naik lagi ngikutin bias daily seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Di H4-nya udah ada 2 close candle seperti ini, dia udah ngambil atas, ngambil rejection, bahkan nge-break lagi di sini. Nah, logik aja kita bisa ngambil sell sini. Nah, walaupun dalam satu sisi ini sebenarnya ada fair value gap H4 yang mana ini internal. Tapi kenapa saya eh, kasih alasan nanti kenapa nggak buy di sini? Nanti di time frame lebih kecil kelihatan. Nah, oke. Okay. Satu lagi, ini agak ribet ya, maksudnya bukan ribet sih. Ini harus pindah-pindah time frame semua harus dilihat. Baru kita pindah ke H1. Syarat reversal apa? CSD kan. CSD di H1 sebagai syarat telah harga itu ciri-cirinya mau reverse dari bullish ke bearish. Nah, di sini di H1 udah ada dari CSD. Artinya minimal dia harga untuk range ini
range ini. Nah, dia minimal udah ada syarat untuk reversal. Minimal sampai range ini gitu. Ya kan? Ya udah, simple aja di situ. Syarat pertama CSD udah ada. Nah, ini udah di sweep tadi H4. Seperti itu kan. Baru tinggal cari konfirmasi di M5 sesuai dengan candle profile. Nah, nih, kenapa ini saya tandain jam 2, jam 22, jam 2. Ini candle candle H4 kan? Ini candle H4. Jam 22, jam 2. Nah, ini baru muncul jam 2 nya. Kebetulan sekali pas di jam 2. Jadi, karena di jam ini 14, 18, jam 22. Nah, kan cari entry-nya di jam 22. Jadi di area sini cari entry gitu. Cari entry di area sini. Karena ada karena ada ciri-ciri ini. Ya udah, tinggal cari. Itu kan fokusnya sell kan. Fokusnya sell ada sini CSD. Bahkan ada CSD kedua kali. Nah, saya masuk di sini tadi. Seperti itu. Target 1:1. Cuman tadi 100 pip saya angkat. Nah, jadi seperti itu aja guys. Simpelnya kenapa saya cari sell. Cuman pakai profile candle H4. Tapi jangan ambil berlawanan arah seperti ini di sesi New York. Ini hanya kita hanya ngambil berlawanan seperti ini di sesi Asia. Kenapa? Karena kan contohnya seperti ini. Ini berkali-kali saya bilang. Ini ada trend bullish, ya kan? Daily. Nah, kita mau harapannya kan dia membuat seperti ini aja kan. Kita follow trend. Kuncinya follow trend. Harapannya seperti ini. Nah, harapannya seperti ini. Kalau terjadi di Asia udah seperti ini, nggak ada salahnya kita cari sell menuju ke area sini untuk melanjutkan tren bullish. Oke, kalaupun dia nanti nggak ada konfirmasi buy, di sini udah sampai sini harga, nggak ada konfirmasi buy, ya udah kita berarti nggak entry buy. Sellnya udah kita cut profit, kita udah misalnya dia mau turun lah, ya udah. Jadi kita dapat kesempatan entry sell walaupun di New York-nya kita nggak dapat kesempatan entry buy karena nggak ada konfirmasi. Oke, paham ya kira-kira? Seperti itu. Jadi, nah, kalau kita bakukan, oke, saya mau pokoknya follow trend, entry follow trend. Nah, cari di sini. Nah, seperti ini. Kalau harga di sini, kita kan maunya buy kan, follow trend. Kalau harga ke sini, terus nggak ada konfirmasi buy, dia turun. Nah, di hari ini kita jadi nggak dapat entry. Konfirmasi sell kita nggak masuk, konfirmasi buy nggak ada. Seperti itu. Jadi ini antisipasinya sama seperti ini. Nah, ini calon-calon entah ada konfirmasi buy entah enggak nanti, tapi kita udah dapat sell di sini, entry sell seperti itu. Dengan konfirmasi yang tadi saya bilang, yang saya bilang pertama. Oke, saya mau jelaskan satu lagi di H4 yang tadi kenapa nggak buy. Padahal ini internal range liquidity di H4. Kan gini kan, H4 H4 seperti ini kan. Nah, harga kan harusnya turun ke internal, naik. Nah, seperti ini. Ya kan? Kenapa kita nggak buy? Kenapa abang nggak buy di sini? Ini kan internal liquidity. Kembali lagi, narasi ini benar, tapi kan kita entry-nya harus ada konfirmasi. Seperti saya tadi yang sell, ada konfirmasi market structure shift. Nah, dia 4, ketika dia masuk pertama kali, nih, ini kan H4. Ketika masuk pertama kali, serap gini. Tugas kita apa setelah ini? Cari konfirmasi di time frame kecil untuk buy. Nah, dia nggak ada konfirmasi. Nggak ada konfirmasi, ini dia 5 ya. Turun, langsung naik. Nggak ada di sini market structure shift yang kayak gini. Nah, jadi nggak ada
nggak ada alasan untuk buy di sini. Walaupun harga naik ya, nggak peduli. Maksudnya kita kalau mau disiplin ya seperti itu. Kalau mau disiplin, nggak ada alasan kita entry buy di sini walaupun harga naik, ya kan? Di ini kalau kita valid mau buy, dia harus ngebreak minimal high ini sebagai liquidity atau change of character di sini. Nah, jadi harus seperti ini, ngebreak high ini. Nah, baru tugas kita cari entry pullback. Yang mana ini range-nya lebar sekali kalau mau pullback. Sampai sini itu udah 500 pips. Nggak mungkin kita entry buy di sini 500 pips. Oke, paham ya kira-kira. Jadi, itu alasan saya seperti itu. Kenapa saya, ya kita, yang saya bilang tadi, trader itu harus bisa membangun narasi. Kapan buy, kapan sell. Gitu. Kenapa saya nggak pakai SMC lagi? Karena SMC itu harus baku. OB harus ada BOS atau RC, harus ada imbalance, ada liquidity. Nah, mungkin ini dibuat robot trading oke. Tapi yang logiknya ya, logik menurut saya, market itu nggak ada yang baku, nggak baku lah, harus ada narasinya. Dia nggak akan nurut hal-hal seperti ini. Walaupun kalau dikonsistenkan seperti ini gaya tradingnya, ya saya percaya akumulasi profit karena saya udah backtest SMC ini bagus ya profit. Tapi ya karena nggak logik, saya nggak saya terima gitu. Logikanya lah. Kalau misalnya ini agak nambah panjang ya, karena kita bahas SMC lagi. Kalau mau SMC, ini entry-nya di mana? Otomatis ini ada OB, ya kan? Nah, OB dia merespon dia running profit. Nah, tapi balik lagi, kita sebagai mau pakai tipikal trader yang mana? Mau ketika masuk langsung entry atau tunggu konfirmasi? Kalau tunggu konfirmasi ini nggak ada konfirmasi. Nah, kalau misalnya kita mau tipikal yang begitu masuk begitu masuk langsung entry, nah kita harus siap-siap SL di mana gitu. 300 pips, apa siap? Balik lagi kan. Jadi ini masih M15 saja. Ini sepintas saja nih OB ya, belum tentu ya OB. Saya nggak tahu lagi mana OB. Maksudnya nggak mapping lagi ya. Ini mungkin, nah OB-nya malah di sini kayaknya. Ini ada inducement, ada boss. OB-nya di sini. OB-nya ya, OB-nya di sini. Nggak ada inducement setelah OB. Nah itulah panjang lah. Nah ini udah jadi real chok sell. Nah cari sell di mana? Cari sell kalau SMC, cari sellnya ini nggak ada order block sell. Ada imbalance tapi nggak ada inducement. Oke, malah jadi turun, nggak sempat entry. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu aja. Mungkin video ini agak lebih panjang, tapi ini yang saya mau jelasin. Trader itu mungkin harus bisa membangun narasi yang pertama, seperti itu. Dia harus bisa top down analisis lah, top down. Intinya minimal analisa dulu, entry nggak entry, urusan belakang. Contohnya seperti ini ya. Kita nggak dapat entry sell, tapi kita bisa top down analisis. Tapi kita mau fokus, saya mau fokus entry follow trend buy aja bang, nggak mau entry sell. Ya udah, kita bersiap bersiap buy di area sini, tapi kita antisipasi jangan buy di sini karena kita tahu kemungkinan 80% tuh harga pasti ke sini gitu. Tapi kita nggak entry, mau nggak mau kita entry berlawanan arah, ya udah tunggu di sini aja untuk buy seperti itu. Oke, itu aja yang mau saya jelasin. Eh, Kalau ada pertanyaan silakan tanya-tanya di grup lagi biar saya jelasin lagi. Karena penjelasan-penjelasan seperti ini ya membantu saya juga sih, jujur aja, membantu saya menguatkan kepercayaan diri dalam penerapan metode. Itulah intinya.
Oke?